Halo teman-teman ya, ketemu lagi dengan saya Aji. Kali ini kita akan belajar ya sama-sama untuk render scene ini ya. Jadi saya udah bikin scene ini ya. Teman-teman juga bisa lihat tutorialnya di link di atas ya. Kalau pengen belajar juga cara buat scene ini ya. Jadi saya sini punya scene simple ya teman-teman ya. Jadi ada satu ruangan, kemudian ada beberapa furniture ya, ada meja makan, sofa, kemudian ada meja ini ya, kemudian ada bangku di sini. Untuk eksteriornya simple, full bukaan kaca ya, di luar ada decking. Kemudian full greenery ya, rumput semua, kemudian di belakang ada background kayak gini ya. Jadi kita akan coba ya render scene kita hari ini ya. Teman-teman juga bisa download scene ini ya di link di deskripsi di bawah. Kita akan coba ngerender nanti jadinya kayak gini teman-teman. Oke, kita kasih lihat ya. Final. Nah, nanti hasilnya yang akan kita capai itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita hari ini kita coba belajar ya bagaimana cara merender ya dari yang di SketchUp seperti ini dengan V-Ray, kemudian bisa jadi seperti ini ya. Semoga ilmu yang nanti teman-teman dapatkan bisa bermanfaat untuk teman-teman pakai ya, baik di dunia kerja ataupun di dunia kuliah ya. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Pertama kita buka dulu ya V-Ray Asset Editornya dulu. Langkah pertama yang akan kita coba ialah menentukan basic lightingnya dulu ya teman-teman ya. Jadi supaya scene kita itu terang dulu ya, menyala gitu. Ada kelihatan bentuknya gitu ya. Jadi kita perlu atur dulu ya di render option ya. Teman-teman bisa klik di sini, setting, kemudian di sini ada banyak render option ya. Nah, kemudian teman-teman mulai dari yang pertama di sini ya, render. Nah, kalau teman-teman punya kartu grafis yang lumayan ya, seperti GTX 1080 Ti atau versi RTX ya, teman-teman bisa pilih ya daripada penggunaan CPU, soalnya ini bakal lebih cepat untuk kebutuhan preview sebelum final render kita. Jadi di sini saya pakai GTX ya 1080 Ti, jadi cuma bisa pakai CUDA ya, CUDA ya. Tapi kalau punya teman-teman punya RTX bisa lebih kencang lagi nanti. Tapi walaupun GTX teman-teman bisa pakai opsi RTX juga ya. Walaupun nanti speednya nggak secepat kartu RTX yang sebenarnya gitu. Tapi saya langsung pakai di sini pakai RTX aja ya. Oke, kemudian interaktifnya kita cek ya. Interaktifnya kita cek. Kemudian aktifin denoisernya ya, dan ubah jadi NVIDIA AI kalau kartunya dari NVIDIA ya. Tapi kalau dari AMD Radeon biasanya nggak bisa, jadi pakai yang V-Ray gitu. Kemudian berikutnya kita tentukan output size-nya dulu ya. Jadi biar teman-teman output render output ya. Jadi biar teman-teman tahu ya nanti yang akan ke render itu resolusinya seberapa gitu ya. Soalnya yang kelihatan di viewport ini sama yang di render itu biasanya agak berbeda sedikit ya. Jadi yang perlu dipastikan ininya aja, render outputnya ya. Dan teman-teman kalau
perlu lagi kita cek yang ini ya, save frame ya. Jadi nanti ada kotak hitam begini nih. Jadi nanti teman-teman bisa lihat nih area yang di dalam kotak ini yang nantinya akan ke-render ya. Jadi kita coba set ke misal 2600 dikali 1462 ya, widescreen ini ya. Oke. Ini nanti kalau kita pakai ini interaktif nggak selalu pakai resolusi ini ya. Jadi nanti screen rendernya menyesuaikan. Ini cuma kepake nanti pas di finalnya aja. Oke ya. Kemudian kita coba ke kamera. Tipenya standar, stereonya uncheck ya. Exposure-nya kita cek. Kemudian untuk exposure value-nya nanti kita tentuin pas kita ngerender. Soalnya kita nggak tahu nih seberapa pasnya nilai dari ini exposure value-nya ya. Standar dulu ya, kita masukin 14 ya bawaan. Tadi 14, saya ke scroll ini nggak sengaja. Oke, lanjut ya. Animasinya kita uncheck karena kita nggak pakai animasi. Kemudian environment ya. Nah, environment itu penting juga karena di sini nanti pengaruh ya sama lighting kita ya. Jadi nanti saya yang akan pakai ini ada dua, background sama GI sebagai sumber pencahayaan utama. Oke. Nah, untuk background ini udah aktif ya. Ada value-nya 1, kemudian maps-nya juga aktif. Tandanya aktif tuh kotak ini berwarna ya. Jadi kalau teman-teman klik, dia nanti akan langsung ngelink ke environment sky. Nah, kita di sini atur ya sedikit ya. Mungkin saya agak turunin sedikit value-nya 0,8. Ini kebiasaan aja ya. Jadi nggak pasti. Nanti kita sesuaikan lagi pas kita udah tes render gitu ya. Untuk ke bawahnya kita default ya. Jadi saya cuma atur intensitas dan size multiplier. Jadi ini untuk mengatur tingkat ketajaman dari shadow dari ini ya, bayangan sunlight-nya ya. Jadi semakin gede nanti bayangannya semakin blur. Nah, ini sebenarnya udah connect ya ke bukan ke sunlight ya. Nah, value-nya ini juga udah ikut berubah ya. Dan ini otomatis memang nyala gitu. Oke ya, kembali lagi ke environment. Kemudian untuk GI saya cek juga ya, aktifkan ya. Nah, untuk slotnya ini kita copy dari atas ini. Copy, kemudian paste di sini ya. Paste as ini ya, distance ya. Jadi kalau kita rubah di sini, nanti otomatis di sini juga ngelink gitu ya. Oke, kemudian berikutnya ke render parameter ya. Untuk render parameter ini sebagian default sih ya, nggak banyak saya ubah. Saya cuma ngubah sedikit di sini ya. Kita cek subpixel clamp, kemudian highlight burn-nya kita turunin ke 0,7 dan ini memang value-value ini berdasarkan kebiasaan ya. Nanti bisa kita sesuaikan lagi pas kita udah tahu render preview-nya. Jadi ini sebagai initial value aja, sebagai starting point gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian untuk global illumination standar ya, kita pakai brute force bawaan, kemudian masuk ke advanced camera parameter ya. Di sini kita tentukan dulu ISO-nya 200, f-nya 8, kemudian shutter speed-nya 50 sebagai starter ya. Nanti kita bisa sesuaikan lagi gitu ya. Oke, ini setting awal kita ya teman-teman ya. Kemudian kita cek untuk
ininya, arah mataharinya. Nah, kita perlu aktifkan shadow-nya dulu ya teman-teman di sini ya. Jadi nanti kita tahu nih jatuhnya si matahari kemana gitu ya. Karena ini udah nge-link ke V-Ray, jadi nanti arah cahaya matahari ini bakal keluar di rendering kita gitu ya. Ini coba saya adjust sedikit ya. Kita juga bisa adjust di sini ya, by time ya. Mungkin saya ganti jadi 10, 9, kemudian timingnya saya ganti jadi, nah kira-kira kayak gini ya. Ini sebenarnya setting yang udah saya dapat sendiri ya, jadi saya tinggal copy paste aja biar hasilnya kira-kira bisa mirip dengan rendering kita ya. Jadi bayangannya, bayangan mataharinya jatuh di sini, kemudian ada di dinding ini sedikit ya. Nah, ada di dinding sedikit ini ya. Nah, kemudian ini bayangannya agak soft ya. Jadi memang karena kita turunkan nilai dari ini, size multipliernya kita naikkan maksud saya. Jadi semakin naik nanti semakin blur ya. Oke. Next step ya, terakhir kita perlu bikin satu material dulu. Kita bikin material baru ya. Generic material, kemudian diffuse-nya kita ganti ke agak putih ya. Oke. Ini kita kasih nama override ya. Oke, kemudian balik lagi ke render setting. Masuk ke material override di sini ya. Teman-teman cek, kemudian pilih dari sini ya. Override. Oke. Nah, V-Ray override ini gunanya untuk ini ya. Mengubah semua material yang ada di sini ke material yang kita tunjuk ya. Jadi nanti bata, kemudian karpet, lantai segala macam bakal jadi material putih. Ini gunanya untuk kita adjust ya balancing dari lighting kita. Dan dari sini nanti kaca juga bakal berubah ya warnanya jadi transparan, jadi putih. Jadi ada baiknya kita hide dulu ya di sini ya. Jadi dia nggak akan ganggu gitu ya. Nanti kita bisa unhide lagi. Jadi yang sementara kita sembunyikan dulu ya untuk material kacanya. Jadi si matahari tetap bisa masuk gitu ya tanpa terganggu oleh material override kita. Nah, sebenarnya kalau di V-Ray di 3D Max sama Corona di 3D Max ada satu opsi lagi nih. Jadi bisa exclude gitu ya. Jadi si material ini nggak perlu kita hide, kita tinggal exclude aja. Jadi nanti dia tetap bakal transparan gitu ya. Tapi di sini kayaknya saya belum nemu ya. Tapi kalau ada teman-teman yang udah tahu gimana caranya tanpa hide ya, bisa tulis di komentar di bawah ya. Oke. Kemudian kita coba tes ya. Jangan lupa teman-teman save dulu ya, biar aman. Jadi kalau nge-crash atau bug crash gitu ya, kita udah save. Nah, sekarang kita coba tes render. Kita render pakai render interaktif ya, jadi perubahannya bisa langsung kita lihat seperti kayak itu juga. Oke, ini masih ini ya, pakai resolusi full ya. Jadi saya coba turunin sedikit ya, biar renderingnya cepat. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini mode progresif ya. Jadi
Jadi pertama blur, kemudian terang, noise-nya semakin hilang gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman ya, hasilnya di sini over bright banget ya. Di sini juga kayak slow banget di sininya. Nah, teman-teman di sini juga bisa cek ya. Pakai ini nih. Force color clamping. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih ada bagian-bagian yang over bright banget ya di sini ya. Nah, teman-teman bisa klik ini untuk nunjukin bagaimana yang benar-benar over bright gitu ya. Ini juga bisa kita kurangin ya. Kita coba buka yang ini, kemudian masuk ke exposure, kita cek exposure-nya ya. Kemudian kita turunkan nih highlight burn-nya. Nah, kalau teman-teman cek lagi nih ya. Nah, dia udah mulai turun nih. Ini ada ya, kemudian kita turunin. Nah, nanti dia overbright areanya bakal berkurang gitu ya. Kontrasnya mungkin bisa saya adjust sedikit ke atas ya. Jadi lebih tajam ya bagian antara gelap dan terangnya. Untuk exposure mungkin kita up sedikit ya. Nah, ini kan agak overbright ya. Kita bisa turunin lagi di sini nih. Highlight bar-nya kita turunin lagi. Oke. Mungkin kita cukup di 1,25 dulu ya. Nanti setting ini bakal berubah lagi ya setelah kita kasih material ya. Jadi yang penting yang sekarang kita dapetin, kita udah bisa ngasih global light-nya nih kayak gimana nih. Jadi nanti pencahayaan yang ada di dalam ruangan ini kayak gimana gitu ya. Jadi kita udah dapet di sini ya. Mungkin saya turunkan sedikit. Saya naikkan ya. Saya tambahkan kontrasnya sedikit biar antara shadow sama highlight areanya lebih terasa ya. Untuk highlightnya perlu kita turunin lagi nih. Nah, biar nggak over bright ya. Tandanya over bright ya. Nah, dia akan keluar kayak gininya. Kita turunin sampai itunya hilang. Nah, kayak gini cukup nih. Dan ini suasananya masih warm ya, kuning ya. Kita juga bisa atur di white balance. Kita coba turunin sedikit kuningnya ya. Mungkin jadi 5500 ya. Oke, jadi dia list yellow ya. Jadi suasananya lebih natural. Tapi highlightnya keluar lagi nih. Kita turunin lagi highlightnya. Oke. Nah, ya jadi lebih natural ya. Nggak sekuning tadi ya. Kita coba uncheck ya white balance-nya. Nah, dia lebih kuning nih. Setelah kita kurangin temperaturnya di sini ya, white balance-nya dia lebih natural gitu ya. Kita juga bisa ulik sedikit ya di sini ya. Mungkin shadow-nya kita tambahin ya biar agak warna biru. Kemudian highlight-nya juga ya. Agak warna biru sedikit. Nah, terlalu banyak. Nah, kira-kira ya kayak gini teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa main di curve-nya juga ya. Nah, mungkin saya up sedikit. Dan saya turunin buat highlight-nya nih. Oke. Mungkin di sini agak terlalu terang ya. Jadi kita mungkin bisa turunin di exposure-nya sedikit ya. Nah, oke. Jadi kita udah punya base lighting-nya ya teman-teman ya. Nanti tetap akan kita adjust lagi ya setelah materialnya ini kita setting semua ya. Nanti bakalan berubah soalnya setiap
cahaya yang memantul ke sebuah benda itu dia akan memantul ulang dengan warna yang sama dari bendanya itu. Jadi nanti moodnya bakalan berbeda kayak gini ya. Cuma kita udah punya gambarannya tentang bagaimana lightingnya bakal masuk ke ruangan kita. Oke, jadi untuk sesi pertama ini kita sudahi sampai di sini ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi material ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.